Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu bapak sastrawan yang mengerti akan syair. Baik, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3, dimulai dari saya sendiri, Lulu Zahara. Saya Winda Gumita Puri Dalimunte. Saya Suci Rahmadani. Saya Dwi Kristianingsih. Saya Maria Putri. Saya Lulu Ilmanun. Saya Fatima Azhara Dalimunte. Baik, langsung saja, stay tune. Suyadisan lahir di Medan pada tanggal 29 September 1970, pendiri teater Generasi. Jenjang pendidikan S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indo, IKIP 1997. S2 Antropologi Sosial Unimed 2008. Jelang karir, pada tahun 1995 mendirikan Teater Generasi Medan. Sekarang, beliau bertugas di Balai Bahasa Sumut Kemendikbud, serta Redaktur Budaya Harian Mimbar Umum. Dan beliau merupakan dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indo FKIP UMSU. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari dosen, Pak, tentang penyair. Gitu. Jadi kita akan bertanya seputar ya, itu bisa kalian merujuk ke buku-buku yang ada, ya, buku-buku tentang teori sastra atau ilmu sastra, gitu ya. Karena saya ini bukan merupakan bentuk sastra, ya, sastra lama, gitu ya, puisi, termasuk puisi aja, dari puisi lama, gitu, ya. Jadi bisa dirujuk buku-buku tentang teori sastra itu, ya. Nah, itu antara lain pasti masuk ke dalam apa itu syair, gitu ya. Nah, begitu. Sayangnya ya, dia memang pengertian secara sempit seperti itu, gitu. Syair itu kan bagian dari puisi utama. Sementara kan banyak orang kan begini, orang yang nulis puisi itu malah disebut penyair, ya. Loh, karena bukan pemuisi, gitu. Apakah dia nulis syair? Kan gitu. Nah, bukannya dia pemuisi, gitu, sebagai penulis puisi. Penyair itu kan berarti penulis syair. Nah, itu definisi penyair, kemudian pemuisi itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan si penulis itu. Apakah penulis syair atau penulis puisi, gitu. Itu pernah dipolemikkan itu di dunia sastra, ya. Bahkan itu ada masukan-masukan dari sastrawan, dari kritikus sastra tentang definisi penyair, kemudian pemuisi itu untuk masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Apa itu definisi penyair, gitu kan? Mungkin ada di situ, gitu. Pemuisi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu bisa dirujuk. Karena berkaitan dengan, kalau penyair kan harusnya menulis syair, ya. Nah, inilah yang secara teoretik mungkin ini pengertian secara luas. Tugas mantra, gitu, disebut penyair, gitu. Harusnya kan hanya menulis syair, ya kan? Nah, secara teoretik kan begitu, secara matematis, ya, secara teoritis, matematis itu berlaku definisi kuno, ya. Kalau syair itu bagian dari puisi, berarti definisinya adalah puisi terikat pada baris, bait, irama, rima, gitu. Itu kan definisi lama, dan itu berlaku pada syair, gitu. Ya kan, terikat jumlah baris harus 4 dalam sebait, ya kan. Kemudian jumlah kata di dalam satu baris itu ada berapa? Mungkin sama dengan pantun, mungkin, ya. Ada 4 kata, gitu ya. Kemudian ada jumlah suku kata, gitu. Dan satu baris itu berapa suku kata, gitu. Kan macam matematika dia. Kemudian rimanya, gitu ya, rima, kan. Nah, ini dan harus satu bait 4 baris, gitu. Nah, tinggal berapa bait? Panjangnya relatif. Mungkin ada nulis syairnya 1 bait, ada 2 bait, ada
nanti nggak baik gitu ya. Itu relatif kalau panjang. Nah kalau secara teorinya lagi ya, teoritisnya lagi ya, syair sebagai bagian dari puisi maka berlaku juga prinsip struktur fisik dan struktur batin untuk melihat syair itu. Ya, nah secara teoretiknya begitu, secara fisikalnya membedakan puisi dengan pantun, kemudian dengan mantra. Gitu. Secara fisiknya itu tadi, secara baris, namun harus tunduk pada irama, pada rima. Nah itu struktur fisik. Nah struktur batin, nah bagaimana nada irama itu yang mungkin nanti kalau di pantun itu mungkin ada jenis-jenisnya. Jenisnya itu pantun jenaka, pantun anak-anak, pantun remaja, pantun nasihat, pantun orang tua, gitu kan. Banyak jenis pantun ya. Secara bagian dari puisi maka berlaku juga prinsip struktur fisik dan struktur batin untuk melihat syair itu. Ya, nah secara teoretiknya begitu, secara fisikalnya membedakan puisi dengan pantun, kemudian dengan mantra. Gitu. Secara fisiknya itu tadi, secara matematis tadi, baris, namun harus tunduk pada irama, pada rima. Nah itu struktur fisik. Nah struktur batin, nah bagaimana nada irama itu yang mungkin nanti kalau di pantun itu mungkin ada jenis-jenisnya. Jenisnya itu pantun jenaka, pantun anak-anak, pantun remaja, pantun nasihat, pantun orang tua, gitu kan. Banyak jenis pantun ya secara batin. Ada syair pada umumnya sistem penalarannya penalaran tunggal kalau di syair. Syair perahu ya, syair perahu Anjapan Suri. Udah satu fokus itu aja, bagaimana pendapat Anjapan Suri tentang perahu. Perahu itu merupakan lambang dari kehidupan yang berjalan di tengah lautan, oleh kiri, oleh kanan. Lagi ada hembusan angin, ada ombak, kemudian mendayung, ya kan? Sama dengan kehidupan. Bagaimana kehidupan itu di tengah ombak, gitu ya, tengah angin. Bagaimana menjalani ombak? Bagaimana meluruskan kemudi. Satu fokus itu. Syair dagang misalnya kan. Nah, bagaimana kehidupan kamu dagang gitu. Nah kalau syair itu berbeda dengan pantun dalam struktur batin. Sehingga syair ini sebetulnya merupakan apakah kita bilang bentuk transisi ya dari puisi lama ke puisi baru. Apakah transisi dari puisi lama ke puisi baru? Syair interpretasi membaca. Puisi itu termasuk syair ya. Puisi itu adalah bentuk musik juga. Kan di situ ada nada ya. Ada bunyi, ada irama gitu. Ada tekanan dinamiknya, ada tone-nya, ada nadanya ya. Puisi itu sendiri adalah musik. Puisi itu sendiri adalah lagu. Jadi bagaimana orang menyampaikannya ya secara puitis gitu. Ya. Nah kebetulan syair ini kan memang sudah bentuk teratur ya. Bisa dibuat lagunya lebih mudah kalau mau disampaikan ya. Ya ini kan seperti yang saya katakan tadi ya. Ini syair ini kan tinggal kita lihat nadanya apa. Nah, kebanyakan karena ini merupakan tradisi masyarakat Melayu. Syair-syair yang masa-masa lalu itu ya, itu kebanyakan kan tentang nasihat. Ya, tentang nasihat, ya, ajaran-ajaran. Syair-syair lama gitu ya, bentuk-bentuk lama kayak syair perahu gitu ya. Itu bentuk petuah-petuah. Jadi penyampaiannya ya tergantung bagaimana orang bisa menyampaikan ini, kemudian
yang disampaikannya itu nyambung terhadap makna yang disampaikan. Yang jelas ya, tentu kembali kepada irama, ya. kemerduan bunyi, kemerduan suara, ya, nada-nada. Mungkin kalau dibuat ke chord musik, ya, bisa saja dibuat chord mayor, ya. Berarti chord mayor itu mungkin dia lebih ekspresif, ya, lebih ekspresionis, ya, itu lebih terbuka, lebih gembira auranya, ya, sair-sairnya disampaikan secara gembira gitu. Atau mungkin chord minor, ya, mungkin lebih sendu, ya kan? Sendu tuh kan berarti sedih gitu, ya, sendu gitu. Ya, itu tadi tergantung pada jenis-jenis musik, ya, jenis-jenis musik syair, ya. Apakah nanti bentuknya selendang delima gitu kan. Kemudian ada bentuknya yang lain gitu, ya, untuk penyampaian syair-syair. Zaman dahulu kala memang syair-syair ini disampaikan melalui lagu, ya, karena kan syair ini memang transisi dari sastra lama ke sastra modern. Ratna binti Salimun, gitu, ya, dan Toga Margolan Sinaga misalnya. Liriknya seperti itu, walaupun syairnya macam-macam. Ya. Nah, artinya lebih bebas dan terbuka, ya. Dia tidak terstruktur, tidak sistematis seperti membuat lagu. Ada refnya, gitu, ada refnya, ya. Ada refnya gitu. Orang nulis puisi itu kan memang nulis puisi gitu. Jadi nyanyikannya nggak ada sistem ref seperti bentuk-bentuk. Jadi lebih bebas, ya, untuk penyampaiannya. Siapa yang memperkenalkan syair pertama kali sehingga bisa berkembang sampai sekarang? Seperti saat ini yang memperkenalkan syair pertama kali. Ya, yang mengenal saya itu pasti kritikus, ya kan, kritikus, ahli sastra gitu, ya. Ini loh bentuknya namanya bentuk syair, tidak terlepas dari para ahli, ya, ahli sastra gitu. Di manapun gitu, ya, manapun di dunia lah gitu, ya, termasuk di Indonesia gitu, ya. Itu puisi gitu. Nah, kemudian selain para akademisi, selain ahli sastra, selain kritikus adalah pengarangnya itu sendiri, ya. Pengarangnya itu sendiri kadang-kadang dia membuat judul, langsung dibuat judul. Nah, seperti yang kembali ke Hamzah Pansuri. Nah, saya sedang meneliti Hamzah Pansuri ini. Apakah dahulu memang dia buat judul namanya Syair Perahu, ya kan? Berawal dari judul itu namanya Syair Perahu, ya kan? Berarti dia sudah menyebutkan itu adalah syair, ya? Syair dagang, ya kan? Apakah memang sudah ada judulnya syair dagang gitu? Atau memang tidak ada judul? Gitu. Nah, atau syair burung punggu, syair burung pingai, biasanya, kan? Nah, ada pengarang memang yang menyebutkan melalui judulnya saya sudah syair. Syair, zikir, syar'i. Nah, dapat syair, syir'i, zikir, yang terakhir syar'i. Itu dalam konteks Islam. Syair, ya, syair. Itu yang kedua, tasyair, kalau syair. Syair ini bagian dari kajian tasawuf, ya, syair pesan gitu, ya. Mungkin ada kanjeng Nabi, Rasul. Ini Pak, menurut Bapak kalau untuk syair itu ditampilkan di hari-hari, ya, selain syair Hamzah Pansuri itu kan, syair Hamzah Pansuri itu mungkin ada syair-syair Islami, ya.
dasar Islami yang saya katakan tadi, misalnya marhaban ya, kasidah berjanji ya, atau lirik-lirik nasyid ya, irama-irama kasidah itu kan nasyid, cari yang lirik syairnya ya, bisa disampaikan melalui iramanya nasyid. Jadi bisa disampaikan pada hari-hari besar Islam, hari Salat Mi'raj, apakah Maulid ya. Bagus itu, jadi bisa dikembangkan di Lingkungan. di daerah masing-masing, terutama di remaja-remaja masjid, di remaja musola, ya, di sanggar-sanggar pramuka yang betul, gitu. Semua penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, hak syair bagi kehidupan kita. Kenapa kita harus belajar saat itu? Ya, itu sebetulnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan apa manfaat sastra kehidupan, gitu ya. Sastra itu Nggak ada aku guys. itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Satu itu, ya, untuk menghibur itu bisa seni itu seni. Ya, selain untuk menghibur, sastra itu berguna untuk membangun sikap moral, ya kan? Dari yang tidak bagus menjadi bagus, ya. Kemudian karya sastra itu juga bisa mendidik, jadi tidak tahu menjadi tahu. Kemudian sastra itu untuk mencintai kehidupan. Ya, dimaknai karya sastra itu harus untuk mencintai kehidupan, ya, mencintai alam dan kehidupan, alam semesta, lingkungan, cintai itu. Ya. Kalau karya sastra tidak mencintai kehidupan, bukan karya sastra. Ingin tahu tentang kehidupan alam semesta, bacalah karya sastra, bacalah syair. Jadi karya sastra itu bisa dikatakan juga bisa untuk memanusiakan manusia. Jadi karya sastra itu bukan hanya untuk seni, untuk hiburan semata, tapi bisa juga untuk memanusiakan manusia. Manusia dia, tapi belum manusia. Kenapa? Karena belum beradab. Ya, akal, pikiran, ya, sisi religiusitasnya, ya, sisi macam-macam lah. Mungkin belum manusia gitu. Tapi tidak beda manusia dengan makhluk yang bukan manusia, misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan itu tidak jauh beda, sehingga bisa dikatakan manusia itu adalah bedanya dengan hewan tuh, manusia itu adalah binatang berakal, ya, yang memiliki akal. Cuma itu bedanya. Ya, manusia itu akal dan memiliki. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih bagi yang telah menonton. Maaf jika video kami banyak kekurangannya, tapi kami harap semoga para penonton dapat mengetahui lebih dalam ilmu yang telah kami share. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.